tarbiyah Islamiyah, tempat berhimpun kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami para jemaah seperti Provinsi Riau sedang berada di kediaman rumah Ayahda Haji Saleh Jassim sebagai pembina atau pendiri Yayasan Ahlus Sunnah wal Jamaah Tarbiyah. Pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat merayakan Aidil Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita sudah berada di kediaman orang tua kita, tokoh masyarakat Riau, tokoh Persatuan Tarbiyah Islamiyah Riau, yaitu orang tua kita Bapak Haji Saleh Jassim, Gubernur Riau pada masanya. Amin. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah menerima kedatangan kami bersempena merayakan Hari Raya Aidil Fitri. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Jika ada kesalahan kami selama ini kepada Bapak sekeluarga, maka kami diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada kesalahan itu dari Bapak, maka jauh-jauh hari kami sudah memaafkan. Amin. Kemudian pada kesempatan ini juga kami memang sengaja bersilaturahim ke rumah tokoh-tokoh seperti yang ada di Pekanbaru ini. Tadi kami baru dari pondoknya Ustaz Abu Somad, kemudian Prof. Muzir, baru ke sini. Setelah ini mungkin nanti kami ke rumah Buya Busro, karena informasi beliau kurang sehat. Oleh sebab itu, sekali lagi terima kasih kepada Bapak yang telah menerima kami. Kemudian kami memohon juga kepada Buya Miftah, mohon kesediaannya memimpin doa. Kita doakan Bapak Haji Saleh Jassim sekeluarga dalam keadaan sehat selalu dan sukses meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Kepada Buya Miftah dipersilakan dengan segala hormat. Amin. 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 اللهم انزل الرحمه والمغفره والصله والسلامه والعافيه علينا وخصوصا بهذا البيت. آمين. وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. آمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Buya Dr. Miftah yang sudah memandu doa kita.
kami mohon petuah dari Ayahanda Syarif Yassin, berilah kami nasihat sebagai penyejuk hati kami. Kepada Ayahanda dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati, kita banggakan Ustadz kita Buya Dr. Abdul Kamal Nasir, ya, beserta Ibu ini Bu ya. Ada ya, dan Ibu Bapak Pak Ustadz siapa tadi Pak? Miftah ya. Dan ini enggak tahu hilangnya lagi. Kami enggak nih. Nah, Pak Nasrun. Nah, tahu ya, hilang sebentar kan. Timbul lagi Nasrun. Alhamdulillah Bu Ros yang saya hafal nih kan. Ya. Pak Sekjen kita Pak Syarapan ya kan. Dan Bapak Ibu semua, ya alhamdulillah. Pertama terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu bersilaturahim ke rumah kami. Tapi mohon maaf, rupanya Ibu udah punya acara pula dia. Pagi-pagi dah hilang ya. Dia pesan salam lah ya. Jadi salam dari Ibu. Terima kasih berkenan untuk mengunjungi kami. Dan insya Allah silaturahim ini adalah ibadah yang selalu dianjurkan. Pak Ustadz kita selalu mengajar kita silaturahim, apalagi ada layu kan. Kita saling bermaaf sama lain. Saya seperti ini sejak saya kecil, itu ayah itu kesuluk tuh. Oh, tarikat Naqsabandiyah. Ya, sama. Sama ya? Jadi waktu saya kecil kerjaan itu ngantar makanan. Oh, Kan dia pergi suluk di madrasah itu agak jauh dari kampung. puji. Puji. Agak madrasah itu kampung tengah kan. Saya lah bantu ngantar ke tempat beliau itu bersuluk. Karena kalau yang lain kan masak di situ. Kalau beliau ini diantar dari rumah. Nah, biasa bulan puasa kan. Jadi kalau saya tarikat, ya saya tarikat. Jadi kalau sebut tarikat itu udah familiar sejak kecil. Oleh karena itu rasanya waktu Pak Ustadz menginformasikan dan ajak kerjasama, alhamdulillah. Nah, dan sedang seperti beliau mau buka sekolah, saya sediakan tempat sekolah. Cuma janji kalau tak jadi sekolah saya ambil lagi. Itu janji betul Ustaz. Kalau jadi kita serahkan semua tanahnya, rumahnya untuk sekolah. Ya. Mudah-mudahan jadi ya. Pak Surya ya. Itu ini pelaksana Ketua yayasannya. Ketua yayasan ya. Di doa kita, dan saya yakin Perti selalu di dalam perjalanannya berdakwah, beribadah, bersilaturahmi, ya, bersikir, ya berdoa. Itu bahagian dari orang Perti. Jadi saya merasa tersanjung Bapak dan seluruh pengurus Perti Riau ini berkenan bersilaturahim ke rumah. Jadi kami juga mohon maaf lahir batin, walaupun kita belum banyak berinteraksi, tapi namanya salah silap itu pasti terjadi. Baik sengaja atau tidak sengaja, kami juga mohon maaf. Ya. Seperti Bapak tadi, kalaupun ada dari Bapak Ibu kepada kami, ya sudah ada kan. Tapi kita sebagai yang tidak sadarkan kesalahan, dan salah apa aja. Kalaupun ada, ya kan, sudah ada, kami juga sudah memaafkan. Sehingga mudah-mudahan kita ke depan, ya Allah terima amal ibadah kita, silaturahim kita, dan semuanya sehat, ya kan. Mudah-mudahan sehat, ibadahnya Allah terima, bakti-bakti amal dapat kita biasa. Sekolah dibangun nanti, alhamdulillah. Saya nunggu nih kapan nih sekolah gedung saya dipakai. Karena gedung itu dulu saya bercita-cita banyak. Waktu angan-angan saya masih badan saya kuat nih, di situ ada kebun, ada 100 hektar sawit, di situ ada tanah kosong. Jadi kalau saya buat sini politeknik, yang nanti, ya pertanian nanti mereka hidup dari sawit, dari tanah situ, dia saya latih sebagai muslim, pengusaha muslim. Pagi, subuh, habis subuh, mereka diberi pelajaran agama 1 jam aja.
dia tuh kerja. Nah, hasilnya nanti mereka kelola secara modern, hasil mereka kelola, dan mereka makan untuk biaya, dan nanti mereka akan kita latih jadi pengusaha. Kan cita-cita terlalu tinggi ya waktu itu. Jadi waktu sudah itu selesai, kapan saya mulai, saya lihat hasil kebun saya tidak bagus. Sawit tidak bagus. Bukan apa, tidak diurus yang bagus. Kalau nggak diurus itu, sama anak kita kelaparan, terus kering ya kan. Nah, sama itu. Jadi saya pikir kalau saya buka ini, takut sebesok kalau saya pensiun, saya susah. Mikir kan ada 30 anak di situ, tak jadi saya pensiun kan. Ah, ini nyusahkan saya, jadi saya tidak mau. Saya maunya kalau saya pensiun itu aman lah. Kalau tidak untuk rumah saya itu aman, ya kan. Tapi kalau ada ini, oleh karena itu saya tunda, nah, saya tawarkan lah. Siapa yang mau membuka perguruan tinggi permanen, jadi saya sumbangkan ini untuk pendidikan. Waktu itu ada Dewan Dakwah datang ke sini, dia minta tempat, saya minta sekalian, dia membuka pendidikan. Oke, nih, sini pindah mereka itu. Sampai setahun kali, Pak Gubernur datang, buka pendidikan D1, 1 tahun. Jalan D1, biaya Pak Gubernur. Tapi kalau D1 berhenti. Mungkin dia karena nggak sanggup lagi, dia beritahu Pak, berat kami Pak melanjutkan. Dia kembalikan. Oke, terima kasih sebulan. Nah, ini sekarang kemarin Pak Ustadz kita sampaikan ide, Perti mau buka pendidikan. Sama, ini lagi nganggur, mudah-mudahan memang rezeki kan. Nah, silakan. Kalau itu jadi, besok gedung dan tanahnya saya hibahkan. Nah, tapi kalau jadi oleh karena itu jadi dulu baru kita bisa hibah ya kan. Oleh karena itu, itulah doa kita, mudah-mudahan cita-cita Pak Ustadz kita, Buya Gamal, itu jadi sebuah pendidikan. Kemarin datang Pak Ketua kita, dan nampaknya semangat. Nah, saya berharap sebelum saya pergi dari alam panah ini, itu sudah jadi sekolahnya. Nah, kalau jadi sekolah itu kan bermanfaat. Nah, kalau manfaat itu sampai hari kiamat katanya mengalir kan. Saya doa itulah. Itu jadi tabungan saya ini ya. Kalau Bapak buat itu tabungan kita semua. Kita berbakti di situ punya tabungan. Ya, kita tinggal bulan ke berapa. Itulah doa kita, mudah-mudahan jadi, mudah-mudahan Allah kabulkan. Nah, jadi sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Gamal dan kawan-kawan. Mudah-mudahan Allah berkati, silaturahim kita Allah kekalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayanda yang sudah memberikan dapur sirih dan petuah kepada kita. Mudah-mudahan disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan perlu kami sampaikan kepada Ayanda. Sambil dicicipi ya? Sambil mencicipi, jangan. Tadi kami sudah juga menyampaikan kepada Tuan Guru kita, Ustaz Abdul Somad. Yang pertama, rencana ulang tahun 1 abad Perti di Riau. Riau menjadi tuan rumah tahun 2028. Rencana acaranya di Stadion Panam. 10.000 nanti masa akan kita kerahkan nanti. Alhamdulillah. Dan wasiat penceramah tabiat akbar itu. Dan rencanakan presiden datang. Alhamdulillah. Rencanakan. Ini tentu kita semualah bisa bekerja sama. Tak bisa sendiri, 2 orang, 3 orang, tak bisa. Harus kita bersama. Tadi sudah disampaikan beliau tadi, dan apa acara-acara di dalam sempena itu apa yang akan dilakukan. Ada NKK, ada pembuatan film minyak candong secara film kartun itu gitu. Macam banyak tadi ide dari beliau itu kita rekam tadi. Ini sebagai catatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita salam dari Prof. Mozer, sebenarnya dia hadir. Kemudian Prof. Zaitun. Prof. Mozer ini sebagai Ketua Panitia Pendirian Universitas Internasional Perti. Prof. Zaitun sebagai sekretarisnya. Kalau Prof. Mozer sakit, Prof. Zaitun hari ini ada acara halal bihalal di rumahnya. Jadi seluruh senat dan pimpinan UIN itu di rumahnya hari ini. Jam 11 mulai acaranya, Pak. Jadi makanya dia mohon izin tidak bisa datang. Makanya dia tadi ada beberapa hal minta tolong sampaikan kepada
Ayahanda tentang progres daripada ini. Yang pertama, kita dalam pengurus izin. Ya. Kemarin sudah berjumpa dengan Dirjen Perguruan Tinggi Islam. Langsung kita jumpa. Ya, ya. Saya tunggu proposal dari. Saya sangat mensupport ini. Ya. Karena Perti belum punya perguruan tinggi di Indonesia. Belum punya. Ayahanda. Jadi kalau ini ada, ini kejutan ini. Internasional pula lagi katanya kan. UAS pula lagi ikut. Ya. Kami sangat mendukung betul. Jadi rencana kita membuka 5 fakultas. Salah satu prodinya itu, 2 prodi itu yang sesuai cita-cita Ayahanda. Satu prodi agroteknologi. Yang kedua agribisnis sawit. Jadi yang 2 prodi ini sesuai cita-cita Ayahanda. Ini sesuai syariat. Buat prodi sesuai cita-cita Pak Saleh, kata Mas. Ya, ya. Yang lain barulah. Jadi 3 agama fakultas, 2 umum. Ada 2 umum yang fakultasnya. Oleh sebab itu, penitia bekerja siang malam, Pak. Ini ketua yayasan selalu mendampingi ini. Mereka bekerja terus siang malam. Rupa persyaratan menjadi perguruan tinggi luar biasa. Banyak rupa tahapannya. Kemarin sudah tes pertama dosen dan pegawai sudah. Tapi masih kurang. Ini ada tahap kedua lagi nanti. Mungkin tak lama lagi, waktu dekat akan diumumkan lagi. Pegawai sudah juga dilakukan kemarin rekrutmennya. Kemudian Ayahanda sesuai dengan kami baca ketentuannya itu dari pusat itu mesti ada lahannya itu minimal 10 hektar. Dan mereka minta desainnya, di mana rektoratnya, di mana asrama mahasiswa, di mana lapor, segala macam. Jadi harus kita buat desain itu. Itu sedang dibuat oleh tim kita sekarang, ya. Dan kemudian kita kemarin melakukan lomba pembuatan logo. Sudah masuk dan pemenangnya belum, maka kami melapor dengan Ayahanda dulu, mohon petunjuk, baru kami umumkan. Jadi inilah yang masuk kepada kita, Ayahanda. Ada dari Aceh, ada dari Sumber, dari seluruh Indonesia masuk. Nanti kami mohon petunjuk Ayahanda, baru kami berani untuk mengumumkannya nanti. Dan kita siapkan hadiahnya. Ya, ya. Jadi resmi kita umumkan nih. Ya, ya. Ini dari Aceh nih. Ya, ya. Dari Aceh. Sekalian dengan filosofinya, lengkap semua dengan filosofinya, makna dari lambang itu kan, lengkap selengkap-lengkapnya. Jadi tim sudah melakukan rapat, tapi belum bisa memutuskan sebelum minta petunjuk dari Ayahanda, cara mana yang terbaik. Kemudian berkaitan dengan universitas ini, kalau diizinkan Allah, tahun ini keluar izinnya, tahun ini juga kita penerimaan mahasiswanya. Alhamdulillah. Rencana kita tahun ini juga. Paling tidak, walaupun hanya beberapa orang, tapi kita buka, kita mulai sesuai pesan UAS. Mulai aja dulu. Berapa aja mulai. Kan? Masalah kampus sudah ada yang menyiapkan Ayahanda. 3 lokal di pondok pesantren Darul Quran. Buya Keriman, pakailah ini dulu. Oh, situ. Bisa dekat nih. Dokeknya gitu. Dalam kota. Dalam kota. Pakailah, kata dia. Kemudian Ayahanda, satu lagi, sudah siap membangun masjid. Kita terima kunci dari Timur Tengah. Dan mereka sudah survei. Sengaja saya diamkannya dulu, tak saya umumkan dah. Masjid sudah siap, ukuran 30 kali 30. Alhamdulillah. Cuma nanti tentang tompek di mana nanti itu yang mohon petunjuk Ayahanda. Masjid sudah siap. Jadi banyak sponsor. Yang kedua, mana Wahyu? Wahyu ini adik iparnya punya bangunan. Mertua dia bercita-cita akan membangun sekolah atau pondok pesantren di Garuda Sakti, ya. Dan siap untuk menghibahkan itu kepada kita. Dan saya mungkin dalam beberapa hari akan survei ke sana. Tadi saya sampaikan kepada Ustaz Somad, tadi pegang copek, tangkok copek, minta tertulis hibahnya. Baru kita buat perencanaan. Dan dengan universitas nanti, semuanya. Jadi, Ayahanda, kalau ini belum kita buka kerannya, kalau kita buka keran, banyak pihak-pihak yang mau menolong kita. Termasuk yang akan membantu perkebunan sawit. Yang siap membantu. Lalu
jalur UAS lah kan. Iyalah. Jadi Ya UAS itu asin cakep. itu tadi. Asal bercakap jadi. Makanya tadi UAS bercakap begitu juga. Pak Saleh itu asin lidahnya waktu itu. Yang dibentuk oleh lembaga pendidikan berhasil semua, kata dia. Memang terbukti. Politeknik Chevron beliau, ICS, itu di Jalan Karyawan banyak pesantren. Jadi dingin tangan orang tua kita. Mudah-mudahan ini juga dingin lah. Mudah-mudahan kampus kita ini warna percaya jadi gitu itulah. Jadi ada satu perbedaannya lagi, Ayanda. Selama ini Perti kan punya madrasah tarbiyah Islamiyah namanya, atau pondok pesantren. Tapi itu dimiliki pribadi. Seperti Buya Busro, itu pribadi dia membangun banyak pondoknya itu, bahkan punya Ma'an Ali perguruan tinggi. Tapi ini beda, ini punya organisasi, tidak milik pribadi. Jadi yayasan kita namanya Yayasan Ahlussunnah wal Jamaah Tarbiyah. Pendirinya siapa? Pak Saleh Jased, ketua pendirinya dia. Yang kedua Buya Sarfi Utauruk, ketua Perti Pusat. Yang ketiga saya. Itu permintaan UAS. Inilah pendiri. Ketua yayasan siapa? Buya Surya Arfan dan lain-lain segala macam. Dan artinya perguruan tinggi ini tidak milik pribadi, tapi milik organisasi. Makanya nanti kami melapor kepada Ayanda pendiri. Kami tidak berani melangkahi Ayanda. Semua apapun yang kami lakukan hari ini, kami melaporkan progresnya dan kami minta izin. Tanpa perencanaan kami tidak akan berani. Karena beliau pendiri. Gitu. Jadi ini kami sampaikan kepada Ayanda. Memang kita transparan, tidak ada apa namanya itu yang kita tutup-tutupi. Dan nanti untuk kedepannya, untuk sebagai pimpinan daripada perguruan tinggi ini, mulai dari rektor, wakil rektor, kepala biro, ada biro administrasi, biro keuangan, ada biro kurikulum, ada kepala bagian, ada bendaharawan, segala macam, kami juga mohon petunjuk dari Ayanda. Kalau ada yang Ayanda rekom, tolong informasi kepada kami. Itulah pesan dari Prof. Munzir. Sampaikan itu. Jangan kita langkahi dia. Jadi nanti kami mohon petunjuk Ayanda, dan kami sedang menyusun itu. Jadi proposal yang sampai ke Jakarta itu termasuk itu nanti Ayanda. Rektor segala macam itu, bendaharawan segala macam itu. Buka rekening juga kita nanti, ya kan? Rekening itu yang mencarikan duit hanya boleh rektor dan bendaharawan, tidak boleh satu, dua. Jadi memang kalau saya baca ketentuan itu memang banyak untuk membuat, ada FS disability study dia, ada perencanaan tentang kurikulum, perencanaan kegiatan kemahasiswaan, perencanaan fisiknya, gedung segala macam lengkap. Itu yang kita bawa nanti ke Jakarta, dan menurut informasi kata UAS, siapkan itu. Saya tidak peduli Allah, insya Allah capek keluar. Dia jamin. Udah ada jajakinya, udah dijajakinya. Yang penting persyaratan lengkap, tak lama. Itulah posannya. Makanya siang malam lah kami ke Rojo, saya lihat, Ayanda, tim-timku luar biasa. Jadi timku bekerja Ayanda tanpa gaji, tanpa honor, tanpa, memang betul-betul murni lillahi ta'ala mereka bekerja. Kami hanya menyiapkan makanan saja, makan, minum. Jadi memang luar biasa lah tim ini. Saya memang salut lah. Tapi tetap nanti kita carikan solusinya, bagaimana mereka juga mendapatkan sedikit lah. Karena Perti juga dan LP3AN tahun ini sedikit mendapat hibah dari Pemda Riau. Itulah yang kita bagi-bagi nanti semampu kita. Karena bagaimanapun kegiatan kita ini mesti kita laksanakan. Seperti kemarin bulan Ramadan, itu menyambut berbuka, kita tausiah penuh 1 bulan, full. Itu kita beri honor, walaupun tidak banyak. Nanti berikutnya, nanti setiap minggu ada tausiah juga dari Perti Riau TV. Itu rutin terus. Dengan kita beri honor nanti, dari situ apa yang kita berikan, Kak. Yang jualan-jualan kita kasih. Dan kita berpahalo gitu kan. Kita beri tausiah. Sebab itu, semuanya ini bisa terlaksana tentu atas
doa dan dukungan Buya Umi sekalian. Ini mungkin dapat kami sampaikan Ayahanda. Sekali lagi kami mohon maaf kalau kedatangan kami ini menyusahkan Ayahanda, dan kami mohon maaf kalau ada salah dan silap dari kami. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Nah, barangkali gini, Gimana? yang bagusnya banyak anak-anak muda nih, yang cerdas kan. Baik. Kalau kita, beliau tuh milih 3, nanti kita running dari 3 itu. Oh, baik. Baik. Jadi kan diseleksi kan. Baik. dari awal. Jadi Baik. nanti kan banyak nih. Yo. Jadi kalau siapa yang punya visi bagus, Baik. nanti kami sampai pada 3 dapat kita. Baik. Dulu kita 3 mana lo kan. Baik. Baik. Jadi kalau kon salah kan tidak banyak salah kita kan. Yo. Baik. Baik. Alhamdulillah. Ada Pak Ketua Yayasan, ada kira-kira masukan Pak Surya Arfan? Cukup. Dari mana dia? Oh iya. Ya duduk dulu ya. Duduk dulu. Alhamdulillah. Ya sambil dicicipi ya ala kadarnya. Ya, alhamdulillah kita doa terus apa yang sudah dicanangkan oleh Pak Ketua kita, insya Allah kita doakan terkabul. Amin. Semua. Amin. Itu jadi ibadah. Jadi kita ini seperti ini ibadah, ladang ibadah kita. Amin. Ya kalaupun nanti ada seperti mengasih anggota-anggota, tapi itu apa aja tuh, apa namanya, sekedar penghiburan. Yang nomor 1 ibadah. Ini ibadah ini kalau nanti tetap sampai akhir sampai kiamat lah ya, Yo. mengalir tuh. Mengalir. Sedekah jariah. Ini kalau sekolahnya jadi, sepanjang sekolah itu jadi, itu mengalir tuh. Betul ya? Betul. Itu. Kita mengharapkan kebun kita menjadi, kan. Jadi kita lihat nanam kebun lah. Tapi kadang kebunnya nggak ada, kadang anggunya. Yo. Kalau jadi, alhamdulillah, ya kan. Kota jadi udah usaha kan. Iya. Nah, pasti kasih Allah tuh pahala kan. Iya. Kita udah memulai ini, udah kasih pahala tuh. Niatnya udah dapat pahala kan. Yo. Boleh jadi. Baru niat. Nah, saya yakin. Udah